Jadi pada pagi hari ini kita melanjutkan dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita tentang hipotesis testing atau uji hipotesis ya. Kalau sekarang kita belajar lanjutannya aja untuk mengenai estimasi dan hipotesis testing. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya. Apa sih kepentingannya? Kepentingannya itu nanti terkait sama beberapa uji statistik yang akan diajarkan oleh sesi-sesi beberapa minggu ke depan begitu ya. Jadi ini materi ini ada di bukunya Grubner pada chapter 10 tentang estimating dan hipotesis testing. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan pada pagi kali ini adalah yang pertama adalah mendiskusikan ya logikanya dan teknik untuk menggunakan sampel independen, sampel yang tidak tergantung sama sampel-sampel yang lain gitu ya, untuk menguji hipotesis dan membangun suatu estimasi yang interval ya antara dua population means atau rata-rata populasi. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun menghitung gitu ya interval level confidence si interval gitu ya yang estimasinya dan menyusun suatu uji hipotesis untuk selisih antara dua populasi untuk sampel yang berpasangan. Jadi sampelnya ini yang bergantung satu dengan yang lainnya. Kalau yang sebelumnya independen, kalau yang ini dependent atau paired sample. Lalu yang ketiga, untuk menghitung ya melakukan uji hipotesis dan membuat estimasi interval menggunakan data sampel yang kita dapatkan gitu ya untuk mengetahui selisih atau perbedaan atau range ya antara dua proporsi pada kedua populasi. Nah, yang pertama ya, maaf ya ini slide-nya agak numpuk ya. Jadi yang pertama kita menghitung estimasi ya untuk perbedaan antara dua rata-rata populasi ya dengan menggunakan sampel yang independen. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sampel independen itu sampel yang tidak sampel pada populasi ya, populasi yang populasi tersebut tuh nggak ada hubungannya satu dengan yang lainnya begitu. Kayak misalnya satu populasi laki-laki dan satu populasi perempuan, kita mau melakukan tindakan yang sama, tapi kita membedakan bagaimana si X ini pengaruh terhadap populasi laki-laki dan si X ini atau apakah berpengaruh sama populasi perempuan. Populasi laki-laki dan perempuan ini sama-sama populasi ya dengan karakteristik berbeda, tapi nggak berpengaruh satu dengan yang lainnya begitu. Itu namanya adalah sampel independen begitu. Nah, membuat estimasi dari rata-rata dua populasi ini ada dua jenis. Yang pertama, eh, populasi ketika deviasi standar atau simpangan bakunya itu diketahui. Dan yang kedua, populasi jika simpangan standar ini tidak diketahui. Ya. Nah, perbedaan ini menyebabkan nanti adalah jenis ujinya sama rumusannya berbeda. Yang pertama, kita membuat estimasi ya perbedaan dari rata-rata populasi pertama dan kedua jika deviasi standar atau simpangan bakunya itu diketahui ya. Jadi ini populasi pertama, populasi kedua begitu ya. Ini populasi pertama, populasi kedua. Nah, cara menghitung estimasi titik ya, estimasi titik atau point estimate itu adalah selisih dari rata-rata sampel 1 dibanding 2 gitu ya. Rumusnya gimana? Nah, untuk standar error ini dari point estimasi ini dengan caranya melihat simpangan bakunya yang point estimate ini itu diakar variansnya itu dibagi sama jumlah sampel dari populasi 1 dan 2. Nah, ini interval atau confidence interval estimasinya ya untuk
populasi 1 dan 2 ketika simpangan bakunya diketahui, formatnya seperti yang tadi ya, kita pakai Z. Jadi kalau diketahui, ingat aja ini kita pakai nilai Z. Dan confidence level seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya ya, macam-macam nilainya sebenarnya kita tentukan berdasarkan confidence-nya si peneliti gitu ya. Nah, itu ada macam-macam, contohnya misalnya biasanya sering dipakai itu 90, 95 gitu ya. Kalau misalnya 90 atau 0,1 itu setnya 1,645, kalau 95 atau 0,5 itu setnya 1,96. Nah, ini adalah cara menghitung estimasi confidence interval ya. Mulai pertama, kita membuat parameter populasi ya, yang dari objek yang kita amati, lalu kita memilih independent samples dari dua populasi yang berbeda tersebut. Lalu yang kedua, kita mengspesifikasikan ini ya, confidence level yang kita inginkan, berapa persen ya, 95%, 90%, begitu. Lalu kita menghitung poin estimasi ya, estimasi titiknya sesuai dengan rumus yang sudah ada di slide sebelumnya. Lalu kita menentukan ya error standar dari distribusi sampling yang ada. Lalu yang kelima kita menentukan critical value set dari berdasarkan tabel standar normal. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah menentukan confidence interval estimate. Nah, ini contoh soalnya nih. Jadi ada broker ya, broker dari real estate ya, akan mengestimasi perbedaan dari rata-rata jumlah hari untuk penjualan dari rumah satu lantai versus rumah dua lantai, gitu ya. Jadi dia itu mau apa namanya, mengecek sih, membuat estimasi difference-nya ya, perbedaannya, selisihnya gitu ya, antara penjualan rumah satu lantai dan dua lantai. Nah, kalau kita mau ngambil sampel di rumah satu lantai dan sampel di rumah dua lantai itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi rumah satu lantai nggak akan gantung sama rumah dua lantai. Oleh sebab itu kita bilang itu sampelnya independen gitu. Nah, lalu si peneliti ini menentukan atau si broker ini menentukan confidence levelnya adalah 95% ya. 95% itu berarti setnya tadi 1,96 itu ya. Yang digunakan dengan sampel size dari populasi rumah satu atau dua lantai, di mana untuk populasi rumah satu lantai itu jumlahnya sampelnya yang diambil adalah 80, dan rumah dua lantai itu sampel yang diambil ada 100 rumah. Nah, simpangan baku atau deviasi standar dari rumah satu lantai itu kurang lebih untuk closing penjualannya adalah 10 hari. Dan deviasi standar atau simpangan baku dari rumah dua lantai itu kurang lebihnya 14 hari. Nah, kata-kata sampelnya dari rumah itu ya ternyata dibutuhkan 96 hari untuk laku gitu ya, untuk closingnya, dan untuk rumah dua lantai adalah butuh 75 hari. Nah, kita terus yang langkah selanjutnya adalah kita menentukan estimasi titiknya ya. Jadi rata-rata simpangannya, rata-rata sampelnya ya dari rumah satu lantai dan dua lantai dikurangi aja 96 dikurangi 75. Jadi 21. Itu adalah estimasi poinnya, estimasi titiknya. Lalu kita menghitung standar error-nya pakai rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi varians pertama ditambah varians kedua dibagi jumlah sampel populasi 1 ditambah jumlah sampel populasi 2. Ditemukan error standarnya adalah 1,28. Nah, ini adalah confidence interval estimate ya untuk rata satu populasi 1 dan 2 ya. Lanjutannya
Jadi kita dengan format yang general ini ya, yaitu estimasi poinnya plus minus critical value kali standar error yang sudah kita hitung tadi. Jadi eh, X1 kurangi X2 tadi 21 ditambah setnya untuk confidence level 95% adalah 1,96 dari tabel ini ya. Coba saya kembalikan ke ini ya. Nah, 95% kan confidence levelnya kalau di tabel set itu ketemunya nilainya 1,96. Ini ya 1,96 setnya untuk confidence level 95%, lalu dikalikan dengan hasil hitungan standar error-nya yang di slide sebelumnya ini 1,28. Jadi ini adalah margin error-nya 1,96 kali 1,28, 2,3 plus minus 21 atau poin estimasi titiknya ya. Jadi kita ketemu confidence interval is estimate-nya adalah antara 18 sampai 23. Cara hitungnya gimana ya? 21 kurangi 2, itu yang pertama, range yang kecil, nilai kecil, sampai dengan range yang paling besar yaitu 21 ditambah 2,3. Itu ya tadi yang pertama. Yang kedua itu confidence interval jika simpangan baku populasi pertama dan kedua atau deviasi standarnya itu tidak diketahui gitu ya. Jadi kita harus membuat asumsi dulu, di mana yang pertama adalah populasinya itu distribusi normal, ya, distribusi normal yang bentuknya lonceng itu ya. Nah, itu. Yang kedua adalah populasinya punya variansi yang setara. Wow. Dan yang ketiga, sampelnya harus independen, tidak bergantung satu dengan yang lain. Nah, kalau nggak ada, kita nggak tahu nilai simpanan bakunya atau deviasi standar ya, deviasi standarnya, kita pakai distribusi T, bukan Z. Nah ini ya, jadi ini rumusnya untuk confidence intervalnya. Jadi X1 kurang X2 plus minus T ini ya, yang apa, ngitung CT ini, SP kali 1 per jumlah sampel populasi itu ditambah 1 per jumlah sampel populasi 2. Nah, T ini adalah critical T value dari distribusi T ya, dengan derajat kebebasannya sama dengan N1, jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel populasi 2 dikurangi 2. Itu derajat kebebasan yang buat kita menghitung uji T-nya. Itu ya. Nah, cara menghitungnya adalah step pertama kita membuat populasi parameter, lalu yang kedua kita menspesifikan berapa persen confidence levelnya, lalu step ketiga kita menghitung estimasi titiknya atau point estimate-nya, lalu yang keempat kita menentukan ya standar error-nya berapa pakai rumus gitu ya, lalu yang kelima menghitung critical value T dari tabel distribusi. Lalu yang terakhir adalah menemukan ya interval atau range dari confidence-nya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Silakan mungkin kalau teman-teman dicoba untuk dikerjakan, ini sudah ada rumusnya, tinggal dilanjutkan aja. X1-nya berapa, kurang X2, untuk 1 per N berapa. Coba dihitung dulu. Saya tunggu 5 menit.
Oke, ada yang sudah bisa? Saya mau coba, Bu. Gimana? Ada yang bisa? Tapi ini belum saya hitung, cuma saya masukin aja. Oke, saya Jadi, tunggu ya. Standar. oh, Gimana? Sorry. oh nggak apa-apa, Bu. Tak coba hitungnya dulu. Oke. Oke, mungkin sudah ditemukan hasil hitungnya. Tadi Mas Rehan ya. Sebentar, Bu, sebentar. Oke. Mungkin yang lain juga dihitung loh ya. Oke, teman-teman, mungkin ada yang sudah mengetahui jawabannya. Ini, Bu. Permisi Bu, Pak. Oh ya, coba Jasmine Ya, dulu. Nggak, ini kalau nggak salah kok saya dapatnya 605 Bu. Titik 605. 1136363636. Untuk yang standar error ini. Iya, standar errornya. Oke. Oke, mungkin yang lain? Sama. Kita coba ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi poin estimasi titiknya ya X1 kurang X2 ini 3950 ya. Jadi kan ini kan sebuah perusahaan asuransi ya, dia itu mau membuat estimasi range-nya ya, perbedaan dari rata-rata kerusakan mobil ya, yang apa namanya
yang tertabrak gitu ya dengan populasi. Yang pertama adalah bumper sistemnya pakai yang sistem baru, ya sistem bumpernya. Yang kedua pakai sistem lama gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara populasi si mobil yang pakai bumper lama sama bumper baru. Jadi kita bilang itu independen. Lalu kita ambil random sampelnya ya, untuk kelompok populasi bumper sistem yang baru adalah 8 mobil, ya. Dan rata-rata kerusakannya itu bernilai 3.950 US ya, itu. Dan standar deviasinya sampelnya 8 ini itu setara sama 600 itu ya. Nah, untuk yang kedua, populasi kedua adalah diambil 10 mobil ya, dengan rata-rata kerusakannya bernilai 3.475 US ya. Dan standar deviasi untuk sampelnya 10 ini adalah setara 650 gitu ya. Lalu diketahui confidence interval estimate-nya 95%. Jadi yang pertama kita perlu ketahui adalah menghitung estimasi poinnya. 3.950 ya untuk populasi pertama, untuk rata-rata nilai kerusakan gitu ya. Dikurangi yang kedua 475. Lalu menghitung standar error-nya. Nah, standar error-nya itu SP akar ini ya. Di mana SP-nya adalah N1 minus 1 dikalikan S1 gitu ya, dan seterusnya. Ya, S-nya ini adalah deviasi standar untuk sampelnya ya. Ini adalah jumlah sampelnya. 8 kurangi 1, 10 kurangi 1. Dan di bawah ini adalah derajat kebebasan ya. 8 tambah 10, N1 tambah N2 dikurangi 2. Hasilnya SP-nya adalah 628,61 ya. Standar error-nya ya. Ini kayaknya ada yang typo, tapi kurang lebihnya seperti itu ya. SP-nya tadi dikalikan sama akar 1N1 ditambah 1/N2. Jadinya standar error-nya plus minus ya 31,87. Itu ya. Itu yang pertama tadi. Menghitung confidence interval jika deviasi standarnya untuk populasinya tidak diketahui. Selanjutnya, tadi itu sudah diketahui kan ya, 31,87 untuk standar error-nya. Kita hitung lagi ini, point estimate-nya itu 475 tadi ya, ditambah plus minus T-nya, uji T-nya pada confidence intervalnya 0,95, gitu ya. Lihat di tabel T. Tabel T untuk two-tailed itu 0,95 itu adalah 2,1199 atau 2,120 gitu ya. Bisa dicek nanti di tabel T ya. Tabel T-nya 0,95, derajat kebebasannya 16. 16 dari mana? Ini kan tadi kita lihat slide sebelumnya ya. Nah, derajat kebebasan kan N1 ya, jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dikurangi 2. Itu rumusnya derajat kebebasan. Tadi N1-nya itu adalah 8, N2-nya itu 10. Berarti 8 tambah 10 kurangi 2. 18 kurangi 2, 16. Ya, jadi ini derajat kebebasannya adalah 16. Dikalikan, tadi SP akar 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, ini tadi kan kita udah ketemu ya di slide sebelumnya 31,87 di sini. Standar error-nya tadi ya. Tuh. Jadi ini 475 plus minus ini dari hasil tabel T ya. Dikalikan standar error-nya tadi hasil dari perhitungan di slide sebelumnya 31,87. Jadi 475 plus minus 67,56. Jadi range-nya untuk berdasarkan sampel datanya dengan 95% confidence interval ya, kita menyimpulkan bahwa perbedaan antara rata-rata kerusakan dari populasi pertama ya, yang mobil dengan bumper old style ya, bumper lama dengan
bumper yang baru itu antara nilai kerusakannya antara $407 sampai $542. Nah, kita langsung lanjut ke yang ketiga, yaitu jika deviasi standar atau simpangan baku 1 dan 2 tidak diketahui dan tidak setara gitu ya. Nah, confidence intervalnya itu rumusnya seperti ini ya. Estimasi poin plus minus T ya, akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 ya. Di mana T-nya ini adalah critical T value dari distribusi T, tabel T ya, dengan derajat kebebasannya rumusnya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara langkah-langkah untuk menentukan confidence interval estimate-nya gitu ya untuk kasus ini ketika simpangan baku 1 dan 2 tidak diketahui gitu ya. Yang pertama kita menghitung populasi parameter ya dan memilih ya sampel independen dari dua populasi yang berbeda. Lalu yang kedua kita memspesifikkan confidence levelnya berapa persen. Lalu kita menghitung point estimate-nya. Lalu yang keempat kita menentukan ya standar error-nya tadi berapa dari distribusi sampling-nya. Lalu yang kelima kita mengkalkulasi ya derajat kebebasan dan menentukan ya critical value T dari T distribusi table. Lalu yang keenam kita membuat confidence interval estimate-nya berdasarkan step-step sebelumnya. Nah, ini kita membuat estimasi ya, contohnya ya, contoh tadi ada sebuah bank ya berencana untuk membuat campaign pemasaran di mana ada rate bunganya ya low interest itu digunakan oleh semua orang ya untuk men-spend more money dengan kartu gitu ya. Banknya ini tertarik untuk mengestimasi perbedaan antara rata-rata pengeluaran dari kelompok populasi yang menikah dengan kelompok populasi yang belum menikah atau tidak menikah gitu ya. Nah, diambillah sampel ya secara random dari 30 sampel yang belum menikah dan 25 customer yang sudah menikah gitu ya. Dan pihak bank ini menentukan bahwasannya level confidence-nya itu adalah 95%. Dan untuk mengestimasi untuk difference populasi, tapi tidak percaya bahwasannya ini equal gitu ya. Nah, terus hasilnya adalah tercantum pada di slide ini ya. Jadi untuk data yang belum menikah rata-ratanya adalah $455, yang sudah menikah $268, dengan standar deviasinya untuk yang belum menikah $102 dan yang sudah menikah $77. Nah, ini adalah rumusnya ya untuk menghitung standar confidence interval estimate ya. Ini titik estimasi poinnya di plus minus T ya, kita pakai T ya, lalu di akar deviasi sampelnya itu S1 kuadrat per N1 jumlah sampel ditambah S2 kuadrat per N2. Jadi terus standar errornya hasil perhitungannya seperti ini ya, ketemu 24,25 dengan derajat kebebasan ketemunya 52,53. Lanjutkan lagi untuk confidence interval estimate-nya, kita mengetahui hasilnya setelah penghitungan ya, range-nya itu antara 137,48 sampai 234,92. Jadi 186,20 plus minus 48. Nanti ketemu untuk range intervalnya. Oh iya, ini juga kalau di Excel bisa ngitungnya pakai rumus formulanya seperti ini.
Nah, kalau tadi kita bicara tentang gimana kita pakai sampelnya yang independen ya. Sekarang dan untuk apa namanya rata-rata. Sekarang kita lihat dua populasi dengan sampel independen juga untuk menghitung rata-rata populasi. Nah, jenisnya itu ada dua ya. Ketika populasi standar deviasi dari populasi itu diketahui dan sampel independen, dan yang kedua standar deviasi dari apa namanya populasi itu tidak diketahui dan sampelnya independen. Nah ini ya untuk kita membuat uji hipotesisnya ya untuk dua populasi ini. Yang pertama kita membuat menspesifikasikan ya parameter populasinya dari populasi yang akan kita uji. Lalu step 2-nya kita membuat formulasi ya H0 sama H1-nya ya. Ini sorry ketutup ya. Jadi contohnya misalnya kalau kayak minggu kemarin ya, kalau two-tailed test itu apa namanya iya dan tidak ya. Kalau sama selalu ada di hipotesis 0, yang ada sama dengannya selalu di hipotesis 0, yang selain itu adalah di hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Gitu. Kalau two-tailed sama dengan ya dan tidak sama dengan, kalau one-tailed yang lower itu hipotesis alternatifnya selalu kurang, dan untuk one-tailed test yang upper itu hipotesis alternatifnya lebih dari itu. Jadi itu yang kedua ya, lalu langkah yang ketiga kita memspesifikkan ya significance level atau alfanya ya untuk testing berapa persen, 90%, 95% gitu ya. Gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, alfa itu adalah nilai probabilitas maksimum ya untuk terciptanya error statistik tipe 1. Ya. Lalu yang keempat menentukan ya wilayah yang tertolak dan mendevelop decision rule-nya. Yang kelima menghitung uji statistik ya atau p-value-nya gitu ya. Yang keenam kita membuat keputusan dan yang ketujuh kita ambil kesimpulan berdasarkan keputusan tersebut. Nah, ini uji hipotesis ya. Ketika apa namanya standar deviasi atau deviasi standarnya itu diketahui gitu ya. Ini contohnya adalah sebuah perusahaan membuat dua ya metode otomasi ya untuk merakit HP di Shanghai gitu ya. Salah satu pengukuran yang penting ya adalah rata-rata pembuatan ya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan baterai ke dalam dockingan di dalam HP tersebut ya. Nah, si engineer itu, para engineer percaya bahwa rata-rata untuk metode 1 itu kurang membutuhkan waktu yang lebih cepat ya, less than the mean time untuk metode yang kedua. Ya, untuk mengecek ya, menguji apakah kepercayaan dari engineer ini benar, maka 100 HP itu dirakit ya dengan menggunakan metode 1 dan metode 2 gitu. Dan waktu untuk memasang si baterai ke HP itu tercatat ya simpangan bakunya untuk populasi pertama atau metode pertama itu 0,025 detik dan yang kedua adalah 0,034 detik. Nah, terus ada data yang didapatkan juga itu adalah untuk X1 rata-rata populasi yang satu itu 0,501 ya total untuk perakitnya dan rata-rata untuk yang populasi kedua adalah 0,509. Jadi simpangan bakunya diketahui ini ya 0,025 sama 0,034 simpangannya. Kalau yang ini adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merakit si HP itu, memasukkan si baterai dalam HP-nya. Lalu kita buat hipotesisnya ya, hipotesisnya berapa nih, gimana nih? Yang pertama dia percaya bahwasannya
metode 1 itu kurang dari metode 2 gitu. Berarti dibuat H alternatifnya itu kurang dari seperti ini, terus apa namanya H0-nya lebih dari gitu. Atau dibuat selisih, kalau selisih seperti ini ya bentukannya. Dengan alpha confidence levelnya tadi 95% ya. 95% berarti alfanya 0,05. Kalau seperti ini bentukannya berarti one tailed upper tailed test. Nah ini ya hipotesis testing seperti minggu kemarin juga ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada wilayah distribusi normal gitu ya. Terus kita tahu ada data seperti ini, data rata-rata populasi pertama dan kedua gitu ya. Lalu ada rata-rata, ada simpangan baku untuk populasi pertama dan kedua gitu ya. Kita tulis hipotesisnya seperti ini. Lalu kita menghitung rejection region-nya kan upper tailed test ya. Rejection wilayah penolakannya dengan alpha 0,05 itu dari sini. Z-nya 1,9 dan nilai tabel Z-nya adalah minus 1,645 karena di sebelah kiri dari nilai 0 gitu ya. Untuk uji statistiknya dari Z 1,9 ini, hitungannya seperti ini. Nah, untuk decision rule-nya akhirnya karena Z-nya 1,9 ya, posisinya di sini, sementara confidence intervalnya adalah minus 1,645 di sini, berarti 1,9 itu ada di dalam wilayah penolakan. Sehingga hasilnya adalah hipotesisnya tolak H0 bahwasannya ternyata benar alternatifnya itu si metode 1 itu waktu yang dibutuhkanku lebih cepat daripada rata-rata dengan menggunakan metode kedua. Nah, lalu uji hipotesis untuk ini ya, ketika nilainya diketahui, jika p-value-nya kurang dari alfa, tolak hipotesis 0. Selain itu, jika tidak seperti ini ya, yang atas ini maka hipotesis 0 itu gagal untuk ditolak. Ya. Jadi p-value untuk one tailed test itu adalah probability ya dari Z value dalam standar normal distribusi kurang dari minus 1,9 tadi, gitu ya. Nah, probability-nya ini terasosiasi dari Z minus 1,9. Kalau di tabel melihatnya jadinya wilayahnya adalah 0,4713. Nah, p-value-nya 0,5 tadi ya separuh dari wilayah distribusi normalnya dikurangi 0,473 sehingga 0,0287. Nah, p-value 0,0287 ini kan kurang dari alfa 0,05. Jadi tolak hipotesis nullnya. Gitu ya. Gitu ceritanya. Nah, ini untuk tes yang menguji ketika nilainya deviasi standarnya itu atau simpangan baku populasi 1 dan 2 itu jika tidak diketahui, tadi kan diketahui yang awalnya tadi yang pakai Z itu kan diketahui ya. Kalau tidak diketahui kita seperti biasa pakai uji T ya, t-test. Rumusnya sama ya. Rumusnya seperti ini standarnya gitu ya. Ada derajat kebebasan N1 plus N2 minus 2, terus ada rata-rata sampel ya dari populasi 1 dan 2, lalu ada perbedaan ya, ada antara rata-rata populasi 1 dan 2, ada jumlah sampel ya dari dua populasi, dan ada standar deviasi yang terkonsentrasi seperti itu. Karena kita nggak tahu standar deviasinya ini berapa. Nah, ini contohnya ya, bagaimana menguji mu1 dan mu2 ya, ketika deviasi standar 1 dan 2 itu tidak diketahui untuk independent sampel gitu ya. Jadi suatu one of the big costs associated with
using computer printer adalah cost dari cartridge. Jadi salah satu yang menghabiskan biaya besar ya dalam suatu printer untuk komputer itu adalah cartridge-nya atau tempatnya si tinta gitu ya. Dan sesuatu lab uji ya itu tertarik untuk mengecek ya, untuk mengetahui apakah rata-rata jumlah halaman hasil dari outputannya si cartridge ini sama dengan popular name brand atau dari merek yang populer atau yang generik gitu ya. Nah, untuk melaksanakan ujinya dengan alfanya 0,05 yang confidence levelnya 95% ya, lab itu secara random mengambil 15 sampel cartridge ya untuk setiap tipe popular name brand sama leading generic brand, dan menghitung jumlah halaman yang bisa dihabiskan oleh masing-masing cartridge. Nah, hasil datanya yang diambil adalah seperti ini ya. Jadi jumlah sampelnya 15 semua ya, sama untuk populasi pertama yang popular name brand dan yang populasi kedua yang leading generic brand. Nah, untuk rata-ratanya diketahui 2119,7 halaman, yang kedua itu 1777,7 halaman. Dengan S1-nya 709 dan S2-nya 593,9. Nah, kita melakukan uji hipotesis ya. Jadi hipotesis nolnya adalah selisihnya ini adalah sama dengan 0 karena nggak ada perbedaan ya. Kan tadi hipotesisnya itu ini ya, rata-rata halaman yang dihasilkan ya per cartridge itu sama ya. Jadi hipotesisnya yang H0 ini sama ya, H0-nya sama, H alternatifnya tidak sama. Gitu ya. Karena sama dan tidak sama, kita pakai two-tailed test. Ya, two-tailed test berarti atas sama bawah. Ya, tadi kan 0,05 berarti bagi 2 ya. Alfanya tadi kan 0,05. Karena dia two-tailed test, makanya 0,05 itu dibagi 2, jadi 0,025 di sini ya. Ini rejection region-nya dengan alfanya 0,025 itu ya. Sementara derajat kebebasannya tadi kan diceritakan ngambil sampelnya 15 ya untuk dua populasi, berarti 15 tambah 15 kurangi 2. 30 kurangi 2 18. Jadi derajat kebebasannya adalah 28. Gitu. Lalu kita ngitung nih selisihnya ya, selisih rata-rata populasi pertama sama kedua. 2119 halaman dikurangi 1777, ketemunya 314. Nah, kalau 342. Nah, 342 ini kalau ditransfer ke T ya, ke tabel T ya, dengan degree of freedom-nya 28, ketemunya dia nilainya 1,4313. 1,43 itu kurang lebihnya di sekitar setelah 0 pastinya ya, setelah 0 dan di sebelum T 0,025 0,04 di sini. Itu ya. Ini carinya dia juga di tabel juga ya, minus 0,025 plus 0,025, terus 342 sama 28 ini juga carinya di tabel. Jadi kita ketemu kurang lebihnya T-nya itu ada di sekitar sini, berarti dia bukan di wilayah penolakan. Nah, setelah kita mengetahui tempat T-nya di mana, kita melihat decision rule-nya ya. Jika T lebih dari 20 sini ya, atau T kurang dari minus 2,04, berarti kan kita menolak tuh, ya, menolak H0. Tapi kalau ada wilayahnya di tengah, itu wilayahnya bukan wilayah penolakan, berarti jangan ditolak untuk H0-nya. Nah, setelah kita hitung tadi ya, dengan rumusnya kan ketemu 143 ini, ya, 1,43 ini, di mana SP-nya adalah 654,37. Gitu. Jadi karena T-nya 1,4313 kurang dari T 0,025 ya, tidak nol hipotesisnya tidak ditolak gitu ya, gagal ditolak ya. Jadi ini ada
kesimpulannya adalah berarti nggak ada perbedaan ya antara populasi berapa kertas yang hasil dicetaknya dengan cartridge yang dari popular brand sama yang generic brand itu nggak ada bedanya gitu. Nah ini ada soal selanjutnya, contohnya untuk one tailed upper test ya. Contohnya para pemimpin ya mempelajari bagaimana difference ya antara kontribusi untuk individual by TSE dan dengan 40. Jadi ada dua program. Program pertama TSA dan program kedua 401K retirement gitu ya, program pensiun gitu. Nah, dua populasi ini independen ya, tidak ada hubungan satu sama lain. Jadi retirement program atau program pensiun yang untuk TSA ini dia ngambil sampelnya 10 orang, yang kedua adalah ngambil sampelnya 8. Lalu X1-nya rata-rata yang untuk TSA 322, yang S2 298. Nah, sampelnya S1-nya 483, S2-nya 53 gitu. Dan ini adalah kita membuat hipotesis mu1 kurang mu2 ya, selisih untuk populasi 1 dan 2-nya itu kurang dari sama dengan 0, sedangkan alternatifnya tentu saja lebih dari gitu ya, dengan confidence level-nya 0,05. Karena ini kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari, berarti rejection region-nya di sini ya lebih dari alpha 0,05. Kita hitung derajat kebebasannya, N1-nya 10, N2-nya 8, dikurangi 2, 16. Ya. Kita hitung dengan rumusnya seperti yang tadi, ketemu T-nya 1,0093 di sini, di antara 0 sama 1,7. Karena lokasinya di situ ya, jadi H0-nya tidak ditolak. Gitu ya. Ini ada soal lagi ya, tapi ini di Excel nanti bisa belajar sendiri. Jadi kita bisa main-mainnya dengan Excel, bisa dengan data analysis, descriptive analysis, sampai statistik nanti keluar. Ini bisa dicoba sendiri di rumah ya. Nah ini untuk selanjutnya menguji selisih mu1 dan mu2 ketika standar deviasi pertama dan kedua itu diketahui dan tidak equal. Jadi rumusnya untuk uji tesnya karena tidak equal ini, uji tesnya seperti ini gitu ya, dengan derajat kebebasan seperti ini. Nah, kalau tadi kita belajar tentang uji hipotesisnya untuk sampel independen, sekarang kita buat estimasi interval untuk sampel yang dependen, yang bergantung satu sama lain. Ya, ini ya dijelaskan bahwasanya per sampel are dependent sample ya, bergantung satu sama lain. Contohnya populasi pertama misalnya populasi yang sebelum ikutan tes gitu. Populasi kedua adalah populasi yang sudah ikutan tes. Berarti dalam hal ini tesnya sama, berarti kan populasi 2 dan 1 itu saling tergantung satu sama lainnya. Jadi kita tidak bisa bilang itu tuh independen, itu adalah bergantung gitu ya. Nah, cara membuat sampel mengambil sampelnya itu diseleksi ya, dipilih dengan satu sampel dengan value yang second sampel gitu ya, dengan tujuan untuk mengontrol lah faktor yang ada. Contohnya ini ya tadi ya, testing campuran cat baru ya dengan yang campuran yang belum sebelumnya. Nah, itu kan ada hubungan antara campuran yang pertama sama campuran yang kedua gitu. Lalu yang kedua, testing difference dari dia pakai bahan bakar yang sebelumnya itu adalah reguler sama premium dibandingkan
apa kalau misalnya dulu reguler itu kayak gimana untuk objek yang sama, kalau sekarang tuh kalau pakai premium dengan objek yang sama seperti apa. Jadi ada kegantungan, ada hubungannya yang. Nah, cara menghitung estimasi interval dan uji hipotesis untuk dependent sample ini, yang pertama D ya, kita menghitung selisihnya ya, D itu X1 sama kurang X2, kurang lebihnya sama kayak tadi. Lalu cara menghitung estimasi titiknya untuk rata-rata populasi gitu ya, itu seperti ini difference-nya di topi gitu ya, antara jumlah D1 per N. Jadi jumlah semua difference-nya dibagi dengan jumlah pasangannya. Dan ini adalah rumusnya untuk membuat deviasi standar untuk sampel dependent. Dan ini adalah rumus untuk menghitung interval, estimasi interval untuk rata-rata populasi dengan difference sample. Ini contohnya, soalnya ya. Jadi sebuah majalah ya, perusahaan majalah gitu ya, akan mengestimasi perbedaan kata dari mungkin ini masalah majalah itu ya, majalah mobil kayak semacam itu ya, kalian tahu aku untuk mungkin untuk review dan kawan-kawan ya. Rata-rata kecepatan mile per gallon untuk mobil yang menggunakan etanol versus yang nggak pakai etanol gitu ya. 10 kendaraan dipilih ya secara acak ya, dan setiap kendaraan diuji dengan etanol dan non-etanol. Jadi populasi itu, sampelnya itu digunakan 2 treatment yang berbeda. Jadi populasinya itu sama gitu ya, tapi dibuat dua treatment yang berbeda-beda. Dengan tadi yang independen nggak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Kalau yang ini subjek sampelnya itu sama gitu loh, tapi perlakuannya dikasih yang berbeda gitu. Nah, setiap mobil dikendalikan ya 200 miles dengan rute yang sama, mirip, identik sama ya, sangat sama gitu ya. Dengan 95% confidence interval estimate untuk rata-rata berpasangan ini menghasilkan tabel seperti ini ya. Jadi ada difference-nya tadi ya, untuk slide-nya saya tunggu sebentar. Ini ya, ada difference-nya, selisihnya. Ada selisihnya ini antara penggunaan dengan etanol sama penggunaan yang reguler atau non-etanol. Nah, ini cara menghitung difference-nya. Itu semua hasilnya tadi itu dijumlah ya. Ini ya, semua hasilnya ini dijumlah dibagi dengan N jumlah sampel kendaraannya tadi yang diambil. Ketemu difference-nya itu adalah 2,27 dengan deviasi standarnya itu selisih ini dengan rumus seperti ini ya. Terus diketahui 4,38. Nah, berapa estimasi intervalnya gitu ya? Estimasi interval ngabisin berapa banyak sih gitu ya? Itu D plus minus UJT ya. Bukan UJT ya, tabel T ya. 0,95 dengan derajat kebebasan 9. Kenapa 9? Karena N-1 untuk di sini derajat kebebasannya. Dibagi 4,38 dari S-nya ini per akar dari jumlah sampelnya. Diketahui plus minus 0,86 sampai 5,40 miles per gallon. Nah, ini untuk uji hipotesisnya untuk sampel yang berpasangan ya. Rumusnya itu dengan uji uji statistik T ya, dengan rumus seperti ini.
Jadi rata-rata perbedaan dari sampel itu dikurangi rata-rata populasi ya, yang berhipotesis dibagi dengan standar deviasi untuk sampel ya, untuk D ini ya, untuk sampel berpasangan dibagi dengan akar dari jumlah value-nya, jumlah sampelnya. Sama seperti sebelumnya gitu ya. Sebelumnya yang independent samples, kalau yang untuk paired atau dependent samples ada 3 variasi untuk uji hipotesisnya, ada two-tailed, one-tailed lower dan one-tailed upper sesuai dengan kasusnya yang kita nyusun hasil hipotesisnya, statement hipotesisnya seperti apa begitu. Ya, ini contohnya ya. Ada sebuah agen untuk uji independen akan membuat tes ya, menyelenggarakan tes untuk menentukan apakah membrane ink cartridge generate molecular batch on average dan converting generic ink cartridge gitu ya. Berapa halaman, apakah lebih bervariasi warnanya gitu ya. Dan tes itu dilaksanakan dengan sampel yang dependent, bergantung satu dengan yang lainnya. Berarti nanti orang-orang atau subjeknya itu menggunakan 2 cartridge yang sama pada sampel yang sama gitu ya. Dan halaman yang diprint pada kasus itu akan direkam gitu ya. Berarti uji hipotesisnya seperti ini yang dibuat gitu ya, dengan alfanya ditentukan 0,01, berarti confidence levelnya 90%, n-nya ini jumlah sampelnya itu diambil 6, derajat kebebasannya itu ya n-1 kalau untuk ini, dan alfanya dengan t-nya itu 3,36. Ini contoh simpelnya gitu ya, jadi reject H0 jika t lebih besar dari t alfa. Ini ya, jadi ada usernya 6 user, tiap user itu menggunakan brand terkenal sama brand generik di waktu yang bersamaan. Jadi gitu ya, dia bisa dihitung difference-nya ya antara name brand sama generik. Terus kita bisa ngitung rata-rata per difference-nya ya, ini jumlah semua terus dibagi 6, lalu standar deviasinya adalah 18 gitu. Dan uji T-nya dihitung seperti rumus yang sudah di slide sebelumnya, dan hasilnya karena T-nya 1,6 masih kurang daripada 0,0 pada T 0,01, jadi untuk null hipotesisnya ditolak. Nah, mungkin itu dulu ya dari saya. Ini karena habis ini saya mau ada rapat. Nanti NASA 10.4 bisa dipelajari sendiri. Nanti kalau misalnya bingung bisa ditanyakan ke saya atau asisten. Gitu ya. Oke, itu aja ya dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk sesi pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu, terima kasih Pagi. banyak. Pagi. Terima kasih banyak Bu. Bu.